Berikan atas izin Pak Lukman saya mendahului proses pembicaraan kita pada malam hari ini. Men Benelo, men suku, men pemerintah dalam hal ini Bapak Kepala Desa dengan perangkat Bapak pengurus BPD, Inak Amak, Kakarin, Obupain, Baik Biru Menasenare Bangkai, Biruan Ono yang hubungan Bato Ngablola. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak Lukman Ribedo yang saya hormati, kami dalam perjalanan mengitari seluruh daratan di Flores Timur ini, dari Boru sampai Tanjung Bunga, dari Adonara Barat sampai Adonara Timur, dari Solor Barat sampai ke Solor Timur, untuk membawa Pak Lukman ini melihat dari dekat masyarakat Flores Timur dan kondisi Flores Timur yang sesungguhnya. Ya, Pak Lukman minta saya perkenalkan diri. Nama saya Rovinus Grodaol, anggota DPR tahun 99 sampai 2009. Saya 10 tahun jadi anggota DPR. Karena DPR itu adalah tugas pengabdian, maka kemampuan setiap orang mengabdikan diri paling lama 10 tahun. Tapi kalau DPR 10 tahun juga masih tetap dan terus maju, maka itu sebenarnya dia mencari makan. Karena jangan jadikan DPR sebagai lapangan kerja, karena DPR bukan profesi tapi tugas pengabdian. Berangkat dari apa yang Pak Lukman minta untuk saya memperkenalkan diri, maka saya sebagai orang yang mengawali reformasi otonomi daerah merasa prihatin dan sangat kecewa bahwa kita sudah 24 tahun otonomi daerah. Kewenangan pusat diberikan kepada daerah untuk mengatur urus daerahnya sendiri. Tapi 24 tahun kita jalan di tempat. Tidak ada perubahan yang memang kita lihat. Tidak usah kita berpikir banyak. Memang aspal sudah sampai di desa ini, tetapi kita tidak sebatas membutuhkan itu. Ada satu hal yang saya ngomong di Larang Tuka Kota, dari kelurahan ke kelurahan. Saya bilang Larang Tuka ini merupakan barometer Flores Timur. Apa Bapak Ibu sama saudaraku yang ada di sini, apa tidak merasa kecewa? Sedangkan otonomi yang diberikan oleh pusat kepada daerah, di mana kita mengurus daerah kita sendiri dengan kucuran dana yang begitu banyak, tapi tetap seperti ini, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Bupati pertama, Bupati Felix Fernandez, beliau berlatar belakangkan seorang ekonomi. Beliau memang pintar mencari uang, tapi dalam penggunaan keuangan beliau seringkali tidak menggunakan skala prioritas. Tapi beliau telah menunjukkan bukti bahwa dia merubah wajah kota Larang Tuka. Bupati yang kedua, latar belakang orang politis, Pak Simon Hayat. Beliau memang tidak tahu cari uang, tapi dia pintar mengelola uang. Tapi tetap kita jalan di tempat, karena memang bupati harus bisa cari uang. Karena kita membangun Flores Timur, sumber dananya adalah dana pusat. Dana pusat yang sudah berlaku rumus baku. Jalan kabupaten kita itu sekitar 200-an kilometer, bahkan sampai 300-an kilometer, yang belum ada peningkatan. Bupati yang ketiga, Pak Yusuf, beliau memang tidak tahu mencari uang,
tapi beliau sangat pintar untuk menempatkan orang yang duduk di setiap eselon 2B. Seluruh kepala dinas yang dipilih oleh beliau sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan. Maka Kabupaten Flores Timur ini maju di zamannya Bupati Yos. Bukan saya di Solo, saya omong bilang Yos. Di Adudara, di Daratan Flores juga saya ngomong. Karena beliau pintar menempatkan orang yang duduk di setiap dinas, termasuk dinas PU, John Fernandes. Maka dengan latar belakang pendidikan dan jaringan yang dilakukan oleh Pak John Fernandes, maka dana di luar dana daun dia memperjuangkan dana daun minimal 80 miliar, bahkan sampai 100 miliar lebih. Sehingga di Solo ada Hopmis itu zamannya Bupati Yosni, karena ada pembangunan AMP yang ada di sana, lalu di situ kerja Pak John Fernandes, dan begitu pula dinas-dinas yang lain. Sedangkan Bupati yang keempat, latar belakang politisi murni dua-duanya. 5 tahun kita tidak bisa buat apa-apa. Saya berbicara berdasarkan data, karena tahun 2017 jalan dan jembatan melalui dana daun hanya 17 miliar. Maka 17 miliar kita mau bangun di mana, sisa di mana?